hasil pengukuran dan pemetaan redistribusi tanah hasil pelepasan kawasan hutan pada hari ini dalam keadaan sehat. Rapat hari ini bertujuan untuk menyampaikan hasil kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan kepada para hadirin yang sudah datang pada hari ini. Untuk itu, marilah kita memasuki acara berikutnya, yaitu pemaparan hasil pengukuran dan pemetaan oleh Ibu Kepala Kantor dan Kepala Divisi. Kepada Ibu, silakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang. Restribusi tanah merupakan salah satu bagian dari program reforma agraria yang bertujuan untuk menata kembali penguasaan dan pemanfaatan tanah agar lebih adil bagi masyarakat. Salah satu sumber tanah dalam kegiatan redistribusi berasal dari pelepasan kawasan hutan yang sebelumnya termasuk wilayah hutan, kemudian dilepaskan oleh pemerintah untuk dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, misalnya untuk pertanian, pemukiman, maupun kegiatan usaha lainnya. Dalam pelaksanaan kegiatan pengukuran dan pemetaan sangat diperlukan untuk mengetahui batas serta luas setiap bidang tanah secara jelas. Hasil dari pengukuran dan pemetaan tersebut kemudian menjadi dasar dalam penyusunan data bidang tanah serta dalam proses pembagian tanah kepada masyarakat agar lebih tertib dan jelas. Baik, di sini saya akan menjelaskan dasar hukum. Pelaksanaan kegiatan restribusi tanah didasarkan pada beberapa peraturan yang menjadi landasan dalam penataan dan pembagian tanah kepada masyarakat. Salah satunya adalah Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 yang menjadi dasar utama dalam peraturan pertanahan di Indonesia. Selain itu, terdapat juga peraturan presiden tentang reforma agraria yang mengatur pelaksanaan program reforma agraria, termasuk kegiatan restribusi tanah. Kegiatan ini juga didukung oleh Peraturan Menteri ATR BPN tentang redistribusi tanah yang mengatur lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan restribusi tanah di lapangan. Di sini saya akan menjelaskan tahapan kegiatan. Yang pertama, persiapan. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data awal, penentuan lokasi kegiatan, serta persiapan alat dan bahan yang akan digunakan dalam kegiatan pengukuran dan pemetaan. Lokasi kegiatan berada di Provinsi Cendrawasih, Kabupaten Melati, Kecamatan Sukamaju, Desa Sumber Makmur. Yang kedua, pengukuran lapangan. Tahap ini dilakukan dengan menentukan titik batas bidang tanah serta melakukan pengukuran untuk mendapatkan data koordinat dan luas masing-masing bidang tanah di lokasi kegiatan. Yang ketiga, pengolahan data. Data hasil pengukuran yang telah diperoleh kemudian diolah menggunakan software pemetaan untuk menghasilkan data koordinat dan bentuk bidang tanah secara lebih jelas. Yang keempat, pembuatan peta. Setelah data diolah, selanjutnya dilakukan penyusunan peta bidang tanah yang menggambarkan batas, letak, serta luas bidang tanah hasil pengukuran. Penyajian. Yang kelima, penyajian hasil. Tahap terakhir yaitu menyajikan hasil pengukuran dan pemetaan dalam bentuk peta dan laporan sebagai hasil dari kegiatan distribusi tanah. Baik, di sini saya akan menjelaskan gambaran umum wilayah. Wilayah kegiatan berada di Desa Sumber Makmur, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Melati, Provinsi Cendrawasih dengan luas sekitar 150 hektar. Wilayah dinominasi lahan pertanian seperti sawah dan kebun serta sebagai pemukiman masyarakat. Terdapat jalan desa dan aliran sungai yang mendukung aktivitas masyarakat. Lokasi ini dipilih karena memiliki potensi untuk kegiatan pengukuran dan pemetaan restribusi tanah. Metode pengukuran. Yang pertama, kegiatan
Yang ketiga, setelah itu dilakukan pengukuran menggunakan alat survei untuk mendapatkan data koordinat serta luas masing-masing bidang tanah secara lebih akurat. Yang keempat, data hasil pengukuran kemudian dilakukan pengolahan data koordinat menggunakan software pemetaan untuk menghasilkan informasi, posisi, dan bentuk bidang tanah secara jelas. Terima kasih atas pemaparannya oleh Kepala Kantor. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kepala Kantor. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan capaian kinerja. Pertama, terlaksananya kegiatan pengukuran bidang tanah di lokasi kegiatan, diperolehnya data koordinat dan luas bidang tanah hasil pengukuran, tersusunnya peta bidang tanah berdasarkan hasil pengukuran dan pengolahan data, menghasilkan peta hasil redistribusi tanah. Selanjutnya, lokasi pelaksanaan redistribusi tanah. Kegiatan redistribusi tanah dilaksanakan di Desa Sumber Makmur, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Melati, Provinsi Cendrawasih dengan luas wilayah sekitar 150 hektar. Lokasi ini merupakan area yang menjadi objek kegiatan pengukuran dan pemetaan redistribusi tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan. Wilayah tersebut dipilih sebagai lokasi kegiatan karena memiliki potensi untuk dilakukan penataan dan pembagian bidang tanah kepada masyarakat. Peta hasil pengukuran dan pemetaan redistribusi tanah. Yang pertama, dalam pemaparan ini, peta administrasi tanah digunakan untuk memperlihatkan lokasi kegiatan redistribusi tanah secara administratif, yaitu berada di Desa Sumber Makmur, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Melati, Provinsi Cendrawasih. Yang kedua, penggunaan tanah. Peta penggunaan tanah menggambarkan bagaimana lahan dimanfaatkan oleh masyarakat di lokasi kegiatan. Pada wilayah tersebut, penggunaan tanah didominasi oleh lahan pertanian seperti sawah dan kebun, serta terdapat pemukiman masyarakat, jalan desa, dan aliran sungai. Yang ketiga, peta status tanah. Peta ini menggambarkan status tanah yang berada dalam kawasan yang telah dilepaskan dari kawasan hutan dan menjadi objek penataan tanah. Melalui peta ini dapat diketahui bidang-bidang tanah yang sebelumnya merupakan bagian dari kawasan hutan dan saat ini telah menjadi tanah negara yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Peta keliling toral. Pada peta keliling toral menunjukkan batas luas wilayah yang termasuk dalam tanah objek. Pada peta keliling toral menunjukkan batas luas wilayah yang termasuk dalam tanah objek reforma agraria yang berasal dari pelepasan kawasan hutan. Peta ini menggambarkan luasan keseluruhan area yang menjadi lokasi kegiatan serta batas wilayah yang menjadi objek penataan tanah. Dengan adanya peta keliling toral, dapat dipastikan bahwa kegiatan pengukuran dan pemetaan dilakukan dalam wilayah yang telah ditetapkan sebagai objek reforma agraria. Kelima, peta hasil redistribusi tanah. Peta ini menunjukkan hasil pembagian bidang-bidang tanah kepada masyarakat berdasarkan hasil kegiatan pengukuran dan pemetaan yang telah dilakukan. Pada peta ini ditampilkan batas masing-masing bidang tanah, nomor bidang, serta luas bidang tanah yang akan diberikan kepada penerima redistribusi. Peta ini menjadi dasar dalam proses administrasi pertanahan selanjutnya, termasuk dalam penerbitan sertifikat hak atas tanah bagi masyarakat penerima. Terima kasih atas pemaparan hasil yang telah disampaikan. Selanjutnya kita memasuki sesi diskusi dan tanya jawab. Kami persilakan kepada Bapak Ibu perwakilan pemerintah Kabupaten Desa, camat, kepala desa, sekretaris desa, maupun perwakilan masyarakat yang ingin menyampaikan pertanyaan atau tanggapan terkait persiapan dan distribusi tanah ini. Yang pertama kami persilakan kepada perwakilan pemerintah Kabupaten Kota di Provinsi Jawa. Terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya izin Bapak Kepala Kasat Pertanahan Kabupaten Melati dan Kepala Seksi, saya selaku perwakilan pemerintah Kabupaten Melati izin bertanya, bagaimana pemerintah memastikan bahwa tanah hasil pelepasan kawasan hutan yang telah dilakukan pengukuran dan pemetaan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat
sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab. Pemerintah kabupaten atau kota akan melakukan penyesuaian dengan dokumen rencana tata ruang wilayah serta program pembangunan daerah yang berlaku. Selain itu, pemerintah daerah akan berkoordinasi dengan kantor pertanahan, kecamatan, dan pemerintah desa untuk memastikan bahwa pemanfaatan tanah tersebut sesuai dengan peruntukan ruang, misalnya untuk kegiatan pertanian, pemukiman, atau kegiatan produktif lainnya. Pemerintah daerah juga dapat memberikan dukungan melalui program pemberdayaan masyarakat seperti bantuan pertanian atau pembangunan ekonomi lokal, sehingga tanah yang telah dilepaskan dari kawasan hutan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Bagaimana? Terima kasih atas pertanyaan dan jawabannya. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Camat, yaitu Bapak Restu. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Saya ingin bertanya, apa langkah yang akan dilakukan oleh pihak kecamatan apabila setelah penyampaian hasil pengukuran dan pemetaan masih ditemukan perbedaan pendapat atau sengketa batas bidang tanah di antara masyarakat? Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab. Apabila terdapat perbedaan pendapat terkait batas bidang tanah, kecamatan akan memfasilitasi penyelesaian melalui musyawarah yang melibatkan pemerintah desa, pihak yang bersangkutan, serta tim pelaksana kegiatan pengukuran dan pemetaan. Kecamatan juga akan membantu memastikan bahwa proses penyelesaian tersebut dilakukan secara transparan dan adil dengan mengacu pada hasil pengukuran di lapangan. Jika diperlukan, kecamatan dapat mengkoordinasi penyelesaian lebih lanjut dengan kantor pertanahan agar permasalahan batas bidang tanah dapat diselesaikan sebelum proses penetapan hak atau redistribusi tanah dilanjutkan. Bisa diterima? Terima kasih atas pertanyaan dan jawabannya. Selanjutnya saya serahkan kepada Kepala Desa, yaitu Ibu Tia. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Saya ingin bertanya, bagaimana pemerintah desa dapat membantu memastikan bahwa data hasil pengukuran dan pemetaan bidang tanah yang disampaikan dalam rapat ini sesuai dengan kondisi penguasaan tanah oleh masyarakat di lapangan. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan. Pemerintah desa memiliki peran penting dalam memberikan informasi mengenai kondisi penguasaan dan pemanfaatan tanah oleh masyarakat. Kepala desa dapat membantu melakukan pengecekan kembali data hasil pengukuran dengan data yang dimiliki desa serta pengetahuan masyarakat setempat. Apabila terdapat perbedaan atau kekeliruan, pemerintah desa dapat menyampaikan informasi tersebut kepada tim pelaksana untuk dilakukan klarifikasi atau pengecekan ulang di lapangan. Dengan keterlibatan pemerintah desa, diharapkan data hasil pengukuran dan pemetaan dapat mencerminkan kondisi yang sebenarnya dan meminimalkan potensi permasalahan di kemudian hari. Bagaimana? Terima kasih atas pertanyaan dan jawabannya. Selanjutnya saya serahkan kepada Sekretaris Desa, yaitu Bapak Mahadi. Baik, terima kasih. Apa saja bentuk dukungan administrasi yang dapat diberikan oleh pemerintah desa untuk membantu kelancaran proses verifikasi data subjek dan objek redistribusi tanah setelah kegiatan pengukuran dan pemetaan ini? Terima kasih. Saya akan
tanah di desa tersebut. Data tersebut akan sangat membantu tim pelaksana dalam melakukan verifikasi terhadap calon penerima redistribusi tanah. Selain itu, pemerintah desa juga dapat membantu menyampaikan pengumuman kepada masyarakat terkait tahapan kegiatan yang akan dilakukan selanjutnya sehingga proses administrasi dapat berjalan dengan lebih tertib dan transparan. Kalau bisa diterima. Terima kasih atas pertanyaan dan jawabannya. Selanjutnya saya serahkan kepada perwakilan masyarakat yaitu Bapak Mufti. Baik, terima kasih. Di sini saya ingin bertanya, apakah masyarakat dapat memahami batas bidang tanah yang telah ditetapkan dan apakah terdapat kendala yang dirasakan oleh masyarakat terkait hasil pengukuran tersebut? Oke. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Mufti. Persyaratan umum meliputi status sebagai warga setempat, belum memiliki tanah atau secara umum masyarakat dapat memahami hasil pengukuran yang telah disampaikan karena dalam pelaksanaannya masyarakat juga dilibatkan saat proses penentuan batas bidang tanah di lapangan. Namun demikian, apabila masih terdapat masyarakat yang merasa batas tanahnya belum sesuai atau masih terdapat keraguan, masyarakat dapat menyelesaikan keberatan atau klarifikasi kepada pemerintah desa maupun tim pelaksana kegiatan agar dapat dilakukan pengecekan kembali. Masyarakat juga berharap agar hasil kegiatan ini dapat segera ditindaklanjuti sehingga memberikan kepastian hukum atas tanah yang mereka kuasai dan manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Baik, Bapak Ibu sekalian, apabila tidak ada lagi yang ingin disampaikan, maka sampailah kita pada penghujung acara. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi, dukungan, dan kerjasama